Proyek Tol Yogyakarta-Solo dibuat untuk memudahkan akses antara Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, pembangunan Tol Yogyakarta-Solo akan mengakibatkan terjadinya perubahan lahan karena sebagian lahan pertanian dan pemukiman terkena dampak pembangunan jalan tol tersebut. Proyek tol ini dinilai akan memberikan dampak terhadap lingkungan sehingga diperlukan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Nah, apakah yang disebut dengan analisis mengenai dampak lingkungan? Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Definisi analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Pembangunan di suatu wilayah akan menimbulkan beberapa konsekuensi. Salah satunya berupa dampak pencemaran lingkungan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL adalah salah satu instrumen untuk mencegah pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting bagi lingkungan hidup dari suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan. AMDAL dimaksudkan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dampak penting yang dimaksud adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat usaha dan atau kegiatan tersebut. AMDAL harus memperhatikan 3 komponen dari lingkungan hidup, yaitu lingkungan biotik, abiotik, dan sosial budaya. Pertama, lingkungan biotik. Lingkungan biotik adalah tempat tinggal semua makhluk hidup yang terdiri atas tumbuhan, hewan, dan manusia. Lingkungan biotik dibedakan berdasarkan fungsinya, yaitu produsen atau organisme autotrofik, konsumen atau organisme heterotrofik, dan pengurai. Organisme autotrofik merupakan organisme yang mampu menghasilkan makanan atau energi sendiri melalui fotosintesis atau kemosintesis. Sementara itu, organisme heterotrofik adalah organisme yang menggunakan bahan organik yang telah dihasilkan oleh organisme autotrofik. Kedua, lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik adalah tempat bagi berbagai benda mati dan unsur alam yang memengaruhi kehidupan makhluk hidup, seperti udara, tanah, air, dan sinar matahari. Komponen-komponen ini merupakan suatu kesatuan yang saling memengaruhi yang disebut sebagai ekosistem. Ketiga, lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia yang merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial. Kehidupan masyarakat dapat mencapai sebuah keteraturan berkat adanya sistem nilai dan sistem norma yang diakui serta ditaati oleh segenap masyarakat. Fungsi AMDAL. Tujuan dari pembuatan AMDAL adalah kegiatan atau pembangunan yang dilakukan tidak berdampak negatif terhadap aspek lingkungan sekitarnya, dan sekaligus untuk mengatur penanganan terhadap dampak tersebut. Oleh sebab itu, AMDAL memiliki 5 fungsi dalam pembangunan, yaitu sebagai berikut. Pertama, AMDAL menjadi bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 Pasal 3, dinyatakan bahwa setiap rencana usaha dan kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Dampak penting yang dimaksud adalah perubahan lingkungan yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan. Kedua, AMDAL membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan kegiatan. AMDAL berperan untuk menilai berbahaya atau tidaknya keberadaan suatu usaha terhadap lingkungan.
Apabila penilaian AMDAL menunjukkan bahwa keberadaan suatu usaha memiliki dampak buruk terhadap lingkungan yang tidak dapat diatasi, usaha tersebut tidak akan dibangun di lingkungan tersebut. Ketiga, AMDAL memberikan masukan untuk menyusun desain perincian teknis dari rencana usaha. AMDAL dapat memberikan masukan kepada pelaku usaha terkait desain perincian teknis dalam rencana usaha. Dengan demikian, AMDAL dapat membantu pelaku usaha untuk menciptakan usaha yang berkelanjutan dan aman terhadap lingkungan. Keempat, AMDAL memberikan masukan dalam menyusun rencana untuk mengelola dan memantau lingkungan hidup. Melalui AMDAL, pelaku usaha akan mendapatkan masukan dalam menyusun rencana, mengelola, dan memantau lingkungan di sekitar usaha agar lingkungan tersebut tetap terjaga. Kelima, AMDAL memberi masukan dalam pertimbangan, perencanaan dan pengambilan keputusan serta sekaligus menjadi arahan atau pedoman pelaksanaan. AMDAL berperan dalam pengambilan keputusan sejak awal usaha dan menjadi bahan pertimbangan yang lebih luas serta sekaligus menjadi pedoman dalam perencanaan usaha. Manfaat AMDAL. AMDAL memiliki manfaat untuk 3 pihak, yaitu bagi lingkungan hidup, bagi pengambil keputusan, dan bagi masyarakat di lingkungan tertentu. Pertama, manfaat AMDAL bagi lingkungan. AMDAL bermanfaat sebagai salah satu bahan perencanaan pembangunan di suatu wilayah agar tidak merusak lingkungan. Selanjutnya, AMDAL akan memberikan pertimbangan untuk membuat rencana perincian teknis agar sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antara keduanya. Contohnya adalah pemanfaatan abu sisa pembakaran batu bara menjadi bahan olahan material bangunan seperti batako, semen, ataupun gipsum. Pemanfaatan ini berperan untuk mengurangi dampak lingkungan dari limbah sisa pembakaran batu bara yang tidak digunakan. Kedua, manfaat AMDAL bagi pengambil keputusan. AMDAL bermanfaat untuk memberikan masukan dalam penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terhadap rencana usaha atau kegiatan. Hal ini dapat mencegah terjadinya kerusakan sumber daya lain dalam pembangunan. Contohnya, AMDAL dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan dalam pengembangan proyek. Dalam otoritas proyek, diinformasikan tentang konsekuensi-konsekuensi dari berbagai keputusan yang akan diambil. Ketiga, manfaat AMDAL bagi masyarakat terdampak. AMDAL bermanfaat untuk memberikan kejelasan informasi bagi masyarakat tentang dampak kegiatan pembangunan yang akan dilakukan terhadap kehidupan mereka. Contohnya, AMDAL pada proyek Tol Yogyakarta-Solo akan memberikan informasi bagi masyarakat di sekitar proyek tersebut. Dalam pelaksanaannya, akan terjadi perubahan lahan pertanian dan permukiman yang terkena dampak pembangunan jalan tol sehingga diperlukan pembebasan lahan warga. Kriteria usaha yang membutuhkan AMDAL. Dalam AMDAL terdapat 9 kriteria usaha dan kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, yaitu sebagai berikut. Pertama, pengubahan bentuk lahan dan bentang alam. Contohnya adalah kegiatan pertambangan emas di daratan tinggi Tembagapura, Mimika, Papua. Keberadaan tambangan ini berdampak pada terjadinya perubahan bentang alam di daerah tersebut. Kedua, eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Contohnya adalah kawasan hutan produksi hutan jati, tusam, mahoni, damar, ataupun jabon yang terletak di Pulau Jawa. Kawasan hutan produksi mengeksploitasi sumber daya alam hayati berupa kayu dari pepohonan. Ketiga, proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya. Contohnya,
adalah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batubara yang menghasilkan limbah abu batubara yang dihasilkan dari pembakaran batubara. Keempat, proses dan kegiatan yang hasilnya dapat memengaruhi lingkungan alam. Lingkungan buatan serta lingkungan sosial dan budaya, seperti keberadaan kawasan industri di Cilegon, memengaruhi lingkungan sosial di daerah tersebut. Contohnya adalah munculnya kemacetan lalu lintas, timbulnya kesenjangan sosial, ataupun kasus-kasus kriminal. Kelima, proses dan kegiatan yang hasilnya akan memengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan pelindungan cagar budaya. Contohnya pembangunan lembaga pendidikan di Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, harus memperhatikan keberadaan bangunan yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, yaitu Rumah Cimanggis. Keenam, introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad teknik. Contohnya adalah kegiatan pemindahan jenis ikan tertentu ke ekosistem yang baru. Introduksi yang dimaksud adalah usaha pemindahan spesies, baik hewan, tumbuh-tumbuhan, maupun jasad teknik, dari suatu tempat ke tempat yang baru. Ketujuh, pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati. Contohnya adalah industri pengolahan kaleng bekas untuk dijadikan bahan kerajinan. Kedelapan, kegiatan yang beresiko tinggi dan atau memengaruhi pertahanan negara. Contohnya adalah pembangkit listrik tenaga nuklir yang membuat AMDAL untuk mengetahui dampak dan risiko yang akan terjadi. Kesembilan, penerapan teknologi yang diperkirakan berpotensi besar memengaruhi lingkungan hidup. Contohnya adalah penggunaan mesin pompa penyedot air tanah untuk kebutuhan industri. Jenis-jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL terdiri atas beberapa bidang sebagai berikut. Bidang pertahanan, bidang pertanian, bidang perikanan dan kelautan, bidang perhubungan, bidang teknologi satelit, bidang perindustrian, bidang pekerjaan umum, bidang perumahan dan kawasan pemukiman, bidang energi dan sumber daya mineral terkait proses produksi yang berdampak penting, bidang pariwisata, bidang ketenaga nukliran, bidang pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya atau B3. Selain itu, rencana usaha yang dilakukan di dalam kawasan lindung dan berbatasan langsung dengan kawasan lindung juga wajib memiliki AMDAL. Contohnya, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam di wilayah hutan lindung membutuhkan AMDAL. Hal ini disebabkan usaha tersebut mempunyai potensi besar untuk memengaruhi lingkungan hidup. Hal-hal yang dimuat dalam dokumen AMDAL. Dokumen AMDAL menjadi dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Dokumen ini memuat 6 jenis informasi sebagai berikut. Pertama, pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan atau kegiatan. Kedua, evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan atau kegiatan. Ketiga, saran, masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan atau kegiatan. Keempat, perakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan atau kegiatan tersebut dilaksanakan. Kelima, evaluasi secara menyeluruh terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan dan ketidaklayakan lingkungan hidup. Keenam, rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Semua jenis usaha dan atau kegiatan ini wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha dan atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat berwenang. Penyusunan AMDAL dilakukan oleh pemrakarsa yang memiliki sertifikat kompetensi penyusunan AMDAL dengan melibatkan masyarakat tertentu, di antaranya sebagai berikut. Pihak yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup,
pihak yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Contohnya, dalam melaksanakan kegiatan pertambangan bauksit di Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, pembuatan AMDAL dilaksanakan dengan mengikutsertakan masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat sekitar dapat mengetahui dampak yang akan terjadi, baik terhadap kehidupan mereka maupun terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Prosedur perolehan dokumen AMDAL. AMDAL adalah kajian tentang dampak penting dari suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup. Terdapat 6 tahap prosedur yang harus dilakukan untuk memperoleh izin AMDAL, yaitu sebagai berikut. Pertama, penapisan. Penapisan atau screening adalah tahapan untuk menentukan perlu atau tidaknya penyusunan AMDAL untuk rencana usaha dan atau kegiatan tersebut. Hal ini dilakukan dengan mencocokkan antara jenis proyek dan isi ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL. Kedua, pengumuman. Pengumuman wajib dilakukan setelah sebuah kegiatan dan atau usaha telah ditetapkan untuk menyusun AMDAL. Pengumuman dilakukan dengan memberikan gambaran umum terkait rencana kegiatan dan atau usaha yang akan dilakukan kepada masyarakat. Pengumuman ini secara terperinci diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan atau Bapedal Nomor 8 Tahun 2000 tentang Ketertiban Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL. Sementara itu, masyarakat yang wajib diberi pengumuman adalah masyarakat yang terkena dampak, masyarakat pemerhati lingkungan, dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Selanjutnya, masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana kegiatan dan atau usaha yang direncanakan. Contohnya, para kepala desa di Klaten diikutsertakan dalam pembahasan AMDAL proyek tol Yogyakarta-Solo karena tol ini akan mencakup luasan area di kabupaten tersebut. Selain kepala desa, pembahasan tersebut juga melibatkan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan atau DPKPP, Dinas Perhubungan atau Dishub, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPU-PR. Ketiga, pelingkupan dan penyusunan KA AMDAL. Pelingkupan atau scoping adalah tahapan untuk menentukan lingkup permasalahan dan dampak penting yang mungkin timbul dari adanya kegiatan dan atau usaha. Hasil akhir dari tahapan pelingkupan adalah diterbitkannya dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan atau KA AMDAL. Dokumen KA AMDAL adalah dokumen berisi acuan untuk menentukan ruang lingkup dan kedalaman studi AMDAL. Penerbitan ini bertujuan agar pembuatan dokumen berjalan secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan biaya, waktu, dan tenaga yang tersedia. Keempat, penilaian KA AMDAL. Setelah penyusunan dokumen KA AMDAL selesai, pemrakarsa kegiatan dan atau usaha dapat mengajukan dokumen tersebut kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Apabila Komisi Penilai AMDAL menyetujuinya, rencana kegiatan dan atau usaha dapat dijalankan. Kelima, penyusunan dan penilaian analisis dampak lingkungan atau AMDAL, rencana pemantauan lingkungan atau RPL, serta rencana pengelolaan lingkungan atau RKL. Setelah Komisi Penilaian AMDAL menyetujui KA AMDAL, pemrakarsa kegiatan dan atau usaha berkewajiban untuk membuat dokumen analisis dampak lingkungan atau AMDAL, rencana pemantauan lingkungan atau RPL, serta rencana pengelolaan lingkungan atau RKL. Dokumen analisis dampak lingkungan atau AMDAL adalah dokumen yang berisi telaah secara cermat dan mendalam tentang permasalahan serta dampak penting kegiatan dan atau usaha.
Dokumen AMDAL berfungsi sebagai bahan pertimbangan atau pengambilan keputusan tentang layak atau tidaknya rencana kegiatan dan atau usaha yang diajukan. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan atau RPL adalah dokumen yang memuat upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak dari rencana kegiatan dan atau usaha. Tujuannya adalah memantau pembangunan kegiatan dan atau usaha. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan atau RKL adalah dokumen yang memuat upaya antisipasi dan penanganan dari permasalahan lingkungan yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan dan atau usaha. Setelah ketiga dokumen tersebut selesai disusun, pemrakarsa kegiatan dan atau usaha dapat mengajukannya kepada Komisi Penilaian AMDAL untuk dinilai. Keenam, persetujuan kelayakan lingkungan. Apabila keseluruhan prosedur telah dijalani dan dokumen KA AMDAL, RPL, dan RKL telah disetujui oleh Komisi Penilaian AMDAL, kegiatan dan atau usaha tersebut telah mendapatkan persetujuan kelayakan lingkungan. AMDAL adalah kajian tentang dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan di lingkungan hidup. AMDAL bermanfaat bagi 3 pihak yaitu sebagai berikut. Pertama, manfaat bagi lingkungan hidup. Kedua, manfaat bagi pengambil keputusan. Ketiga, manfaat bagi masyarakat di lingkungan tertentu. AMDAL diperoleh melalui 6 tahapan sebagai berikut. Pertama, penapisan. Kedua, pengumuman. Ketiga, pelingkupan dan penyusunan KA AMDAL. Keempat, penilaian KA AMDAL. Kelima, penyusunan dan penilaian AMDAL, RPL, dan RKL. Keenam, persetujuan kelayakan lingkungan.